Baik Bapak Ibu semua, sesuai dengan jadwal, kita akan memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Sukri Paluturi MKes MSc PhD, selaku pembina dari Sahabat Edukasi Indonesia. Kemudian yang terhormat para narasumber workshop pada hari ini, yaitu satu Dr. Cahyono Kuncoro MPH Dr. PH, kemudian Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro SPKK, kemudian Bapak Triadi Handoyo SKM MKes, kemudian Dr. Lilis Handayani Ujiati. Yang kami hormati dari Lembaga Edukasi Indonesia yaitu Dr. Sumedi Hadianto SKM MKes, kemudian ada Dr. Andi Mansur Sulolipu SKM MKes, kemudian Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang luar biasa ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke ini. Marilah Bapak Ibu pada hari ini kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan mengawali kegiatan workshop indikator mutu pada hari ini. Mari kita berdoa sejenak agar kegiatan workshop ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita dalam peningkatan mutu puskesmas. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Bapak Ibu, Sahabat Edukasi Indonesia atau Sainesia adalah lembaga yang memiliki tujuan mulia, yaitu membantu pemerintah dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dengan visi misinya yaitu menjadi lembaga yang edukasi yang berkualitas dan bersahabat dalam mewujudkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara workshop, berikut adalah sambutan dan pembukaan workshop indikator mutu yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Sukri Paluturi MKes MSc PhD dengan moderator adalah Dr. Andi Mansur Sulolipu SKM MKes. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Upi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Pak Medi, warahmatullahi Bu Upi, wabarakatuh. Dr. Cahyono, Dr. Triada, Dr. Lilis, dan Dr. Yael untuk membahas tentang penyusunan indikator mutu puskesmas. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira dengan pasca pandemi ini kita harapkan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan opening ceremony yang akan dibawakan oleh Profesor Sukri Paluturi, SKM, MKes, MSc-PH, PhD. Karena waktu kita sangat sempit, dengan itu saya persilakan kepada Profesor Dr. Sukri Paluturi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih. Ini penyelenggara luar biasa ya, jumlah peserta sampai 600 seluruh Indonesia. Saya kira ini bentuk dari keberhasilan penyelenggara melakukan kegiatan ini ya. Apalagi memang kalau kita bicara tentang kesehatan itu adalah bagaimana memberikan layanan kesehatan pada tingkat puskesmas ya. Kedengaran suara saya? Terdengar jelas. Kedengaran, Prof. Terdengar. Puskesmas ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap bahwa selain akreditasi ini mutu layanan kita jaga, tetapi tentu kita berharap bahwa posisi puskesmas itu tidak menggeser atau tidak mengambil alih fungsi rumah sakit yang ada di tingkat kecamatan. Karena pada prinsipnya yang namanya pusat kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana kita secara bersama untuk mencegah
masyarakat kita untuk tidak jatuh sakit. Kalau saja sekiranya puskesmas itu kosong karena tidak ada yang sakit atau karena kejadian sakit itu rendah, maka sebenarnya disitulah esensi kita sebagai seorang petugas kesehatan. Jadi akreditasi puskesmas ini harus kita dorong menjadi, jangan kita bangga dengan jumlah banyaknya masyarakat kita yang sakit, yang datang ke puskesmas setiap hari. Kalau angka kejadian penyakit itu kita tidak manage dengan baik, maka sebenarnya justru kami melihatnya kita gagal mengelola kesehatan. Tidak ada orang yang senang dengan sakit. Kalau kita lihat negara-negara maju, negara-negara besar, bahkan jangankan puskesmas, jangankan primary healthcare yang klinik-klinik itu, rumah sakit pun sebenarnya di negara-negara maju tidak banyak orang yang sakit. Tidak banyak orang yang sakit. Satu-satunya penyakit yang memang di negara maju itu cukup tinggi adalah penyakit-penyakit yang memang orientasinya adalah penyakit tidak menular. Itu konsekuensi dari usia harapan hidup yang semakin panjang pada negara-negara maju. Oleh karena itu sekali lagi tentu kita semua berharap terutama bagi teman-teman yang bekerja di level puskesmas untuk tidak menggeser, untuk tidak memposisikan puskesmas itu sebagai rumah sakit mini di tingkat kecamatan. Sebenarnya tugas puskesmas adalah kita harus lebih banyak membuat program-program di mana masyarakat kita menjadi sehat, menjadi tidak sakit. Lalu poinnya apa? Tentu memang puskesmas, dinas kesehatan harus banyak bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain untuk secara bersama bagaimana kita menciptakan lingkungan dan perilaku yang sehat. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, kami selain sebagai Ketua Persakni Wilayah 4 meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kalimantan, dan juga sebagai pengurus pusat, kami juga sebagai dekan FKM Unhas. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua yang bekerja di puskesmas ataupun bekerja di tempat lain yang masih S1 bisa lanjut di Unhas ambil S2, yang sudah S2 bisa lanjut ambil S3 ya. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat, Anda bisa japri saya, Anda bisa lewat Pak Dr. Andi Mansur atau Pak Sumedi, Pak Dr. Sumedi, dan teman-teman lain ya, sehingga selain kita melakukan namanya workshop seperti ini, workshop online, lokakarya, bimbingan teknis, tentu kita berharap bahwa teman-teman mungkin punya keinginan untuk lanjut S2, silakan bisa japri saya, dan tentu kami dengan sangat senang jika ada teman-teman yang mau melanjutkan apakah S2 ataupun S3 di Universitas Hasanuddin, khususnya pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan penerimaan mahasiswa baru itu dilakukan setiap semester. Jadi kalau misalnya mau mengambil lanjut S2, sekarang kita punya program studi namanya MAKK, Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kalau mau masuk di Gizi, ada namanya Magister Ilmu Gizi, gelarnya MGZ. Kalau mau masuk di K3, namanya Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja, gelarnya MK3 atau MKKK.
Kemudian kalau mau masuk rumah sakit, bukan masuk rumah sakit, maksudnya lanjut studi di rumah sakit, gelarnya namanya MARS, Mars. Kalau mau lanjut di kesehatan lingkungan, S2 kesehatan lingkungan, gelarnya namanya MKL. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga selain kita menyelenggarakan training-training yang sifatnya short course, tentu kita berharap bahwa ada pendidikan berkelanjutan yang lebih formal. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang handal-handal, para penyelenggara yang hebat, dan seluruh teman-teman peserta dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah yang cukup banyak ini, selamat mengikuti workshop lokakarya atau pembimbingan teknis berkaitan dengan bagaimana meningkatkan mutu layanan kesehatan di tingkat puskesmas melalui program akreditasi ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin dari Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini kami nyatakan dimulai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Salam Prof. sehat. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya sampaikan selain beliau sebagai Dekang FKM Unhas, tadi sudah disampaikan Ketua Persakmi Sulsel, Ketua Wilayah 4 Sulawesi, Papua, Maluku dan Kalimantan. Beliau juga adalah Dewan Pengurus IKA Lemhanas Masa Bakti 2022-2027. Luar biasa baru saja. Selamat, Prof. Ya, makasih Prof. Itu mungkin saya bisa sampaikan. Selanjutnya karena waktunya sudah jam 9 waktu Indonesia Tengah, saya kira kalau tempatnya Ibu Upi ini sudah jam 8. Dan tempatnya Pak Sumedi sudah jam 10. Oke, baik, silakan Prof. Kalau ada aktivitas lain, silakan. Terima kasih banyak, Prof. Ya, kasih Prof. Ya, Pak Dr. Teddy, Ya, Basu dan seluruh teman-teman ya. Salam ya, sehat terima kasih, semua. Prof. Ya. Ya. Makasih, Prof. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu MC. Silakan Ibu Upi mengambil alih kembali. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sukri dan Dr. Andi yang sudah menyampaikan pembukaan, dan terima kasih tadi motivasinya agar kita nanti melanjutkan di S3.